terima terkait dengan untuk Zoom pagi ini yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu semua yang tergabung KBKB dan juga ada koordinator dan juga semua kader ya TPK yang tergabung, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak bisa. Betapa pentingnya untuk acara pagi ini yang mana kita dikendalakan dengan beberapa hal yang terkait dengan hasil capaian pelayanan KB, yaitu dengan pertama dengan adanya aplikasi yang baru Musiga yang masih belum paham. Kedua, dengan dukungan pembiayaan di BUKB yang masih belum optimal untuk bisa mengeklimkan. Yang ketiga, kendala petugasnya koordinator penyuluh KB bisa membreakdownkan ke penyuluh KB-nya di tingkat desa kelurahan, tapi banyak yang sudah pensiun sehingga banyak yang berkurang jumlahnya, dan ini mungkin bisa dimintakan bantuan di Pramusaji dan di Vaskes yang mungkin bisa langsung mengentri sendiri ya. Nah, syukurlah seperti itu. Kita mengharapkan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini secara optimal ya, karena hasil capaian itu yang tahu ini adalah dari pencatatan pelaporan. Nah, tapi kalau sudah bekerja payah-payah, sudah menyiapkan penggerakan sehingga sudah dilayani KB-nya, tapi secara agregat tidak terlaporkan sehingga kita tidak tahu berapa yang sudah kita lakukan itu mencapai berapa, kekurangannya berapa dengan dukungan anggaran yang ada dan dengan yang ditargetkan. Nah, itulah kalau kita tidak menginput secara optimal, tentunya keberhasilan untuk hal tersebut juga kurang ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan untuk untuk program Bangga Kencana khususnya hasil pelayanan KB, karena BKKBN core bisnisnya kan yang dilihat adalah peningkatan kesertaan KB, yaitu peningkatan CPR yang goalnya tertinggi adalah penurunan TFR, seperti itulah. Inilah kalau kita tidak mendongkrak dari hasil pelayanan yang sudah dilayani payah-payah itu sehingga tidak mendukung dalam keberhasilan dan mendukung dalam peningkatan CPR tersebut. Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. 1-2 kabupaten tidak menginput, tentunya akan berdampak terhadap totalitas jumlah kumulatifnya 38 kabupaten kota tersebut. Sehingga semua marilah sama-sama bersemangat untuk Jatim yang lebih baik ya, Jatim untuk peningkatan CPR-nya lebih baik dan juga jumlah kesertaan ber-KB-nya meningkat, seperti itu. Karena kaitannya kesertaan ber-KB ini juga dengan ada dampaknya terhadap stunting. Nah, kalau ibu setelah melahirkan menggunakan kontrasepsi, tentunya bisa mengurangi kelahiran yang tidak inginkan. Nah, salah satu indikator untuk stunting seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, nanti ada berapa kabupaten yang harus diselesaikan targetnya, nanti bisa di-share dari teman-teman KB provinsi perwakilan Jawa Timur. Nah, itulah nanti bisa didiskusikan seperti itu. Nah, ini inputnya tentunya pelayanan itu semua kriteria dari
pemerintah, swasta, bidan praktek mandiri, puskesmas, Paskes, klinik KB ya semua ganti cara, KB baru itu ganti cara, bisa dimasukkan, KB pasca salin tentunya seperti itu. Nah itu teman-teman semua, ayo Bapak Ibu sekalian punya penyuluh KB dan kader TPK ini penggerak di tingkat lini lapangan. Marilah kita sama-sama bersemangat untuk mencapai Jatim menghasilkan yang terbaik seperti itu. Terima kasih, selamat bekerja. Saya juga akan meneruskan ya karena diundang oleh Kabupaten Gresik untuk diskusi juga terkait dengan KB dan stunting seperti itu. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luki atas sambutan dan semangatnya buat kita semua pagi ini. Sugeng Tindak dan semoga acaranya di Gresik juga lancar-lancar aja. Baik, tanpa berpanjang lebar, ada sedikit PPT yang akan saya sampaikan. Mbak, aku bisa dari Mbak aja. Untuk link J-form-nya ini sebenarnya tidak ada perubahan dari yang lain, dari yang sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kita bikinkan per masing-masing kabupaten kota. Sebentar. Saya mengamati juga ya, kalau nanti diskusi ada kendala, saya ikut nanti gabung. Terima kasih. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat, Mbak? Sudah. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Semuanya. Besar kecil. Assalamualaikum. Semangat. Ini link J-form yang awal. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil buka, nggak apa-apa. Misalnya ada gadget atau komputer atau laptop di sebelahnya bisa buka. Ini adalah link yang lama, di mana di situ langsung satu link itu besar, di dalamnya ada pendampingan ibu hamil dan pasca salin. Dan selanjutnya. Ada yang coret-coret. Next. Nah, ini link yang baru. Mbak bisa langsung dipraktekkan. Link yang baru ini, satu link besar ini, Hailing Form Bumil Bufas, tampilannya seperti pojok yang di kanan bawah. Nanti di situ ada sudah terbuka dari masing-masing kabupaten kota. Di dalamnya tidak ada perubahan, jadi sama seperti link yang sebelumnya tadi. Selanjutnya. Next. Nah, ini yang
masing-masing kabupaten kotanya. Di situ sudah ada semua seperti surat yang kita kirimkan kapan lalu. Ada dari Pacitan, Ponorogo, sampai dengan kota Surabaya ada semua. Bisa next langsung aja. Nanti bisa dibaca sendiri sama teman-teman, G. Nah, di sini ada alur input data. Jadi dari TPK, nanti pelaporannya seperti apa. Ini di sini nanti dari tim Satgas kami akan menjelaskan lebih lanjut. Mbak Mili, apakah sudah join ya? Ini ada link dashboard. Jadi di dalam link ini, monggo sambil dibuka. Link ini kita bisa melihat. Jadi ada berapa banyak ibu hamil yang ada di kabupaten kota tersebut dan berapa yang sudah didampingi, menggunakan alkon apa saja ada di link dashboard ini. Dashboard ini juga disusun oleh teman-teman tim Satgas PPPSK. Lanjut. Di dalam surat yang sebelumnya, kami juga memohon untuk satu perwakilan koordinator atau perwakilan tim Satgas Stunting yang biasanya memantau ataupun cross check data segala macam. Kami perlu satu nama yang nanti akan dituliskan di dalam link tersebut, di mana di dalam link tersebut ada namanya, nomor HP-nya, dan sama email. Rencananya kami akan memberikan akses kepada satu orang nama ini, untuk selanjutnya kita bisa memudahkan koordinasi, memudahkan panjenengan sedoyo untuk bisa membetulkan data, misalnya ada salah input data. Nah, nanti bisa menghubungi dari tim Satgas tersebut untuk bisa membetulkan datanya kembali. Dan kami juga dari provinsi bisa cross-check-nya langsung dari satu nama ini yang di sini. Jadi alurnya biar enggak bulat ya. Jadi kita bisa kontak teman-teman dari tim Satgas kita di provinsi, teman-teman Satgas provinsi juga bisa minta tolong ke teman-teman Satgas yang ada di kabupaten kota. Harapannya seperti itu. Selanjutnya. Ya. Di sini ada kontak personnya di kita semua, monggo. Di sini ada kontak personnya tim Satgas dengan Mbak Mili. Saya panggil Mbak Mili, mungkin sudah bergabung. Halo Bu, ya saya sampun bergabung. Iya, monggo Mbak Mili menjelaskan tentang alurnya tadi supaya teman-teman ada gambaran ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ika. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar Mbak Mili, sampun. Bagaimana teman-teman di lapangan, apakah sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Jelas. Sudah terdengar. Ya, Sudah monggo, Mbak terdengar. Mili. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menjelaskan sedikit mengenai alur input data pendampingan TPK sampai dengan pelaporannya nanti. Jadi Bapak Ibu di sini mengenai penginputan data pendampingan, nanti TPK itu akan menginput di link yang sudah ada di slide dan kemarin juga sudah dikirimkan ke kabupaten kota. Panjenengan bisa memilih kabupaten kota yang menjadi wilayah pendampingan panjenengan semuanya. Kemudian dari Satgas Stunting di kabupaten kota maupun kami di data akan secara rutin memantau data yang telah masuk. Jadi nanti untuk Bapak Ibu Satgas di kabupaten kota jangan khawatir. Ini nanti akan saya bantu secara optimal dan juga harapannya data yang telah masuk. Maaf kok suaranya jauh sekali ya, nggak kedengeran loh. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Nggak ada suaranya.
Dengar jelas. Jelas, Mbak. Jelas kok suaranya. Jelas Bu suaranya. Mungkin agak kecil ya Mbak Mili suaranya. Oke, suaranya jelas Bu. Baik, Jelas. terima kasih. Jadi nanti Bapak Ibu Satgas Stunting di Kabupaten Kota nanti akan saya bantu backup untuk memonitor data yang telah masuk. Begitu. Selama ini data yang telah masuk di sistem itu perlu kami cleaning, perlu kami bersihkan gitu ya, karena memang data yang telah masuk oleh Bapak Ibu TPK itu perlu kami perbaiki agar bisa dapat dianalisis seperti itu. Harapannya nanti dengan sistem yang baru ini, tim TPK di Kabupaten Kota dapat menginput data dengan baik agar analisisnya juga lebih bagus. Nanti apabila ada data yang error, Satgas di Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan PKB maupun PLKB agar TPK bisa memperbaiki data error yang telah diinput. Di sistem yang baru ini, saya telah men-setting untuk pengeditannya. Jadi nanti apabila ada ibu hamil atau bufas yang didampingi dan ada data yang salah atau data error, entah itu NIK-nya mungkin angkanya kurang, atau ada tipe dari angka, seharusnya nulis angka 1 jadi angka 7 dan lain sebagainya, itu telah tersetting agar bisa diedit apabila data telah masuk gitu. Jadi nanti data yang error dianya dapat dimonitor oleh Bapak Ibu Satgas dengan dibantu oleh tim PKB maupun PLKB. Data yang bersih nanti akan dianalisis oleh kami sehingga dapat terlaporkan oleh pimpinan. Nanti data yang telah masuk juga akan kami laporkan di dashboard monitoring bit.ly/dashboard DPS Jatim secara berkala. Begitu, Bu Ika, saya kembalikan ke Bu Ika. Ya, baik Mbak Mili, terima kasih. Untuk teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Monggo, mungkin mau ditanyakan 3 dulu. Langsung aja buka mic-nya. Jadi supaya kita diskusi aja bareng-bareng di sini. Mungkin di lapangan ada kendala sesuatu biar kita juga bisa tahu. Monggo disampaikan. Monggo 3 orang dulu yang mau bertanya. Langsung buka mic-nya saja, monggo langsung bertanya. Ya, saya bisa bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya disebutkan dari mana? Saya Sri Murtini dari Nanggungan Pacitan. Sri Murtini, Ibu Sri Murtini, nggih? Iya. Ya, silakan. Begini, saya kan PPKBD di Desa Nanggungan ya. Untuk satgasnya itu per desa apa kabupaten? Satgasnya ada di kabupaten kota. Oh iya iya. Iya. Jadi misalnya ada kesalahan dari desa, kita langsung lapor aja ke kabupaten gitu ya Bu ya? Ya, boleh seperti itu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf. Ini tadi saya Pak Lutfi. Satu PIC untuk yang apa ini namanya GFOM ya. Tadi mohon maaf untuk lebih jelas lagi kesalahannya di level apa pada saat sadarnya ada kesalahan. Kan berarti kan levelnya di TPK dulu diinputkan. Nanti kalau ternyata di level OPD itu setelah diinputkan ada beberapa data yang harus di cleaning atau dibenarkan atau diedit, dari OPD-nya nanti akan memforwardkan memfeedbackkan ke TPK. Jadi nanti yang berhak untuk membenarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan adalah TPK-nya. Jadi ini ada dua bolak-balik alurnya. Jadi TPK nanti akan dipulkan ke OPD dulu, kemudian nanti di OPD nanti akan melihat. Nanti datanya biar benar-benar sudah bagus, kemudian nanti akan di TPK kalau misalnya perlu editing data,
dari TPK, nanti TPK akan menginputkan kembali. Seperti itu alurnya. Iya, iya. Gitu. Terus kemudian ini tadi sebelum menginjak berikutnya, untuk dapatkan data yang benar-benar bagus, TPK itu ada namanya Verval ya. Kalau yang di kabupaten kota, apakah masih ada sampai sekarang, sampai mana tahapannya? Karena kan untuk data ibu hamil di BKKBN kan awalnya adalah proyeksi. Untuk yang sekarang datanya yang kita pakai itu adalah data PK 2021. Cuma untuk data PK 2021 itu kan kita tahu ada yang kabupaten kota terfreeze dari bulan Maret sampai April ya. Makanya kita harus ada alokasi namanya Verval. Yang pelaksananya juga TPK. Jadi diharapkan ibu hamil itu bukan hanya proyeksi saja, tapi benar-benar data real. Karena kan ini JIFOM adalah ibu hamil yang real ya didampingi. Nanti kita bisa bandingkan ibu hamil ini datanya real dari yang data Verval seharusnya. Ya, kami pingin masukkan apakah bisa kalau kita membandingkan ibu hamil Verval dibandingkan dengan JIFOM yang sesungguhnya. Itu aja, monggo kalau ada yang diskusi yang lainnya. Ya, terima kasih. Iya, saya izin bertanya boleh? Silakan. Iya, Ibu, ini saya buka tadi linknya untuk JIFOM-nya Bu Mil dan Bu Fas. Itu kan ada wajib email. Itu emailnya TPK atau emailnya PLKB? Karena di lapangan sendiri tidak semua TPK itu bisa menggunakan email dan gadget untuk masalah pengisian JIFOM. Seperti itu. Sekian, Ibu. Jawab. Ya, Mbak Mili bisa membantu menjawab ini sebetulnya itu untuk tadi itu untuk editing data tadi. Monggo Mbak Mili. Iya, benar dokter. Kan selama ini kendala pendampingan itu ketika data sudah masuk, namun ada kalanya data yang diinput itu perlu diedit lagi. Sering ada pertanyaannya masuk, apakah bisa diedit lagi atau harus menginput lagi? Nah, agar lebih efektif juga alurnya, di Google Form yang saat ini ada yang terbaru ini kami setting data yang telah masuk dapat diedit. Begitu. Jadi harapannya Bapak Ibu di sini teman-teman TPK itu sekiranya dapat memiliki email. Kan sekarang sebagian besar sudah menggunakan Android. Nah, bisa diunduh email, kemudian bisa memasukkan alamat emailnya, login dan lain sebagainya. Harapannya nanti ketika data telah diinput di Google Form, nanti akan ada feedback response, artinya jawaban yang telah diinput sebelumnya, ibu hamil maupun Bu Fas, yang telah diinput di Google Form, itu akan kembali masuk ke email TPK. Seperti itu. Nah, nanti jenengan bisa melihat apakah data yang telah saya masukkan itu sudah benar, semacam cross-check gitu ya. Apakah data yang telah saya masukkan sudah benar, dan apabila ada kesalahan itu nanti bisa dicatat, karena nanti dari kabupaten kota itu akan mengevaluasi atau memonitor data yang telah masuk. Apabila diketahui ada atau ditemukan ada typo atau kesalahan data, itu nanti bisa dikembalikan kepada TPK untuk mengedit datanya. Iya. Mbak Mili bergabung, melanjutkan tadi ya, andaikan ini emailnya misalnya satu dusun hanya satu email PIC, boleh atau tidak? Boleh. Seperti itu, karena nggak semua lapangan itu TPK bisa email. Boleh. Itu artinya nanti satu dusun itu dikelola oleh satu email, jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan, itu bisa diakomodir di email dusun tersebut. Begitu boleh. Terima kasih Mbak Mili. Jadi menambahkan juga ya, jadi kembali ke inti dari kenapa kok ada JIFOM seperti ini. Kan JIFOM ini pertamanya adalah, intinya adalah mendampingi keluarga yang beresiko stunting. Jadi supaya bisa diambil langkah selanjutnya, dan itu langkahnya harus cepat, kan seperti itu kan. Kalau yang zaman dulu, sebetulnya ini adalah langkah loncatan sebelum LC-Mil, Catin, dan LC-Mil, Bumil, dan Bulin akan lahir. Tapi selama ini kita masih belum tahu kapan mau lahirnya. Ini adalah untuk menjembatani aja sebelum itu ada. Dan sebetulnya
GFORM ini tidak berhenti di sini. GFORM ini kenapa kok kita harus editing data? Karena endingnya adalah kita bisa mengklasifikasikan ini termasuk resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi, seperti itu. Termasuk juga untuk apakah ini kehamilan yang sehat atau kehamilan yang beresiko. Karena itu juga akan berpengaruh pada langkah selanjutnya yang akan diambil. Kalau memang ternyata rekap ini yang awalnya di kita itu terlalu jauh, makanya kita menjembatani rekap ini diturunkan ke kabupaten kota. Jadi bisa segera diambil langkah selanjutnya. Kalau ternyata di daerah ini misalnya, di desa ini misalnya ada ibu hamil dengan anemi cukup tinggi. Atau enggak, misalnya ada ibu hamil dengan lila yang cukup tinggi, jumlahnya sekian, bisa dilihat dari dashboard, itu bisa diambil langkah selanjutnya dan itu bisa segera. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Izin tanya, Bu. Assalamualaikum, izin tanya Bu, saya sudah raise hand, apakah Mohon menunggu? izin bertanya bisa? Bertanya. Monggo Bu Nisa. Jadi email yang dimasukkan di Google Form-nya itu, jika kita sepakat misalkan pakai satu email untuk satu desa katakan ya, itu semua yang email yang dimasukkan sama itu di masing-masing Google Form-nya. Terima kasih. Iya, sama Bu Nisa. Yes, Sami Bu Nisa. Oh, Bu siapa ini? Herli. Bu Herli. Sami. Nggak boleh minta tolong, Pak. Sami Bu. Jadi istilahnya tidak harus koordinator, yang penting seperti LCMIL itu ada wali data gitu ya. Jadi siapa PIC-nya ditunjuk. Misalnya yang mungkin yang bisa IT tinggi atau segala macam, monggo silakan siapapun ditunjuk yang ditunjuk sebagai PIC-nya. Oke, terima kasih. Itu nanti berarti laporan setelah kita selesai ngisi Google Form-nya, misalkan Bumil gitu ya. Itu setelah diisi dikirim otomatis akan masuk ke email yang bersangkutan yang diisi tadi. Jadi Iya, kita betul. bisa melihat seperti itu kan Iya. prosedurnya. Nah itu yang dulu itu kita yang punya akses di tingkat provinsi. Tapi kan ternyata ada kelemahannya, terlalu jauh. Jadi kalau untuk ternyata ada data error sehingga datanya itu tidak bisa kita analisa, itu terlalu jauh kan kita lewat provinsi, kabupaten. Padahal itu sudah masuk ke satu provinsi. Jadi kalau misal mau ngedit tambah lagi di bawah, itu akan mempengaruhi data yang sebelum-sebelumnya. Makanya kita terlalu jauh. Jadi akhirnya kita turunkan lagi ke kabupaten kota. Seperti itu. Mohon izin menambahkan, Dokter. Mohon izin menambahkan. Oke, terima kasih. Karena ini sering kadernya curhat ke kita. Kalau Bu, saya kemarin ngisinya keliru seperti itu. Gimana caranya ngedit atau membetulkan atau saya harus ngisi ulang lagi seperti itu ceritanya. Jadi kalau sekarang bisa di-download kemudian diedit atau dirubah lewat email yang kita masukkan itu ya mungkin bisa mempermudah ya. Terima kasih sudah memudahkan kita. Monggo Mbak Mili. Oke, mohon izin. Jadi begini, ketika data telah masuk ke sistem, data itu akan di-feedback-kan atau akan dikembalikan dalam tanda kutip seperti SMS atau WA gitu ya, tapi masuknya ke email. Nah, di email yang telah masuk itu Bapak Ibu itu bisa ngecek data yang telah diinput. Nah, tetapi rekapnya itu akan masuk ke spreadsheet. Data rekapnya akan masuk ke spreadsheet dan yang bisa melihat itu adalah wali data di kabupaten kota, begitu. Jadi ketika ada data yang masuk dan TPK mengetahui, itu bisa nanti dikomunikasikan ke PKB atau PLKB, begitu. Nanti fungsi Satgas di sini itu sebagai membantu memfasilitasi koordinasi dari PKB kepada TPK di lapangan. Harapannya nanti ketika
ditemukan data yang error, ada komunikasi terhadap kabupaten kota, data mana yang sekiranya bisa diperbaiki begitu. Jadi nanti tetap yang bisa melihat secara keseluruhan gitu ya, data by name by address itu adalah wali data di kabupaten kota yang seperti kemarin telah disampaikan di dalam surat, ada nama yang disetorkan gitu ya dalam tanda kutip untuk mendapatkan hak akses terkait link spreadsheet by name by address, data ibu hamil dan BUFAS yang telah masuk ke sistem. Begitu. Dan lagi pula seperti yang dibilang Pak Mili ya, jadi ini kan data sensitif banget ya, ada nomor telepon, ada segala macamnya, makanya kita tidak memberikan hak akses itu kepada semuanya. Jadi hanya ditunjuk sebagai wali data itu yang akan menjadi PIC di kabupaten kota. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti, jadi ada 2 jalur ya, jadi nanti lewat situ bisa, atau kalau lewat data olahan, bisa lewat dashboard tadi. Gitu ya. Yang tadi yang dari dashboard di tingkat provinsi itu juga sudah ada data kabupaten kota yang berupa rekap. Itu sudah diakomodasi oleh provinsi gitu dari Mbak Milinya ya. Oh. Mohon izin sedikit menambahkan lagi dokter. Jadi untuk yang sistem baru ini saya juga telah men-setting untuk Google Form-nya bisa menyediakan rekapitulasi atau summary gitu ya, ringkasan data yang telah masuk di kabupaten kota. Gitu. Jadi walaupun bukan data by name by address, tapi TPK itu bisa melihat rekapitulasi atau summary-nya. Misalnya berapa banyak ibu hamil yang telah masuk dan lain sebagainya. Cuman memang untuk rekapitulasi tersebut tidak by name by address. Untuk data by name by address tetap dipegang oleh data di kabupaten kota. Demikian dokter. Ya berarti lebih enak lagi loh itu, ternyata lebih cepat ya, di bawah sudah punya rekapannya. Nggak usah milih-milih dari provinsi di saring lewat kabupaten kota. Ya monggo, siapa lagi? Oh, Mbak Nisa, monggo Mbak Nisa. Saya Bu. Monggo Mbak. Iya Mbak Nisa. Siapa ya? Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Ada pagi Bu Palupi, Mbak Mili. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tujuan dari link Google Form ini apakah untuk memetakan jumlah ibu hamil dan pasca kehamilan atau suaranya buffer. Maaf, udah jelas. Sorry tadi zoom-nya double dengan yang oh iya. Hebat Mbak Nisa. Bu. Jadi ada pertanyaan yang pertama, apakah memetakan jumlah ibu hamil dan pasca salin atau memetakan jumlah pendampingannya terkait dengan mekanisme pengisian. Jadi kalau memetakan jumlah berarti kan nanti mengisikannya misalnya satu orang hamil akan terus diisikan setiap bulannya sampai dengan melahirkan. Kemudian kalau yang pasca salin juga akan terus diisikan setiap bulannya sampai dengan nanti lepas dari 23 bulan seperti itu nggih. Tapi kalau memetakan pendampingannya, kalau untuk hamil dan pasca salin dipetakan hanya sejumlah pendampingannya. Jadi nanti kami mohon arahnya apakah akan ke jumlah bumil dan pasca salin atau jumlah pendampingannya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan rekap data. Tadi disampaikan bahwa yang bisa mengakses by name by address adalah wali data di tingkat kabupaten. Nanti apakah bisa diteruskan ke wali data di tingkat kecamatan? Karena ini berhubungan dengan mereka ya dari visum pendampingan TPK. Jadi nanti saat kami mengajukan klaim SPJ pendampingan untuk yang hamil dan pasca salin, kami juga harus cross check apakah TPK yang melakukan pendampingan juga sudah melakukan input di link. Sementara 2 pertanyaan itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yunisa. Jadi ini sudah kita pikirkan ya alhamdulillah. Jadi yang dibandingkan dengan CIFOM yang sebelumnya, CIFOM sebelum itu tidak ada data yang diinput kunjungan keberapa. Seperti itu kan. Jadi kalau yang di sini kita tambahkan ini kunjungan keberapa sudah masuk. Jadi data rekapnya ada 2. Jadi ada data individu ibu hamil dan data berapa kali kunjungannya. Seperti itu untuk ibu hamil. Untuk yang pasca salin, untuk selama ini kan kita hanya mengakomodir 2 ya memang ya. 0 sampai 23 bulan itu 2 kali. Jadi mau diambil kapan pun terserah. Jadi yang penting 2. Jadi kayaknya yang dianjurkan memang 1 tuh di 0 sampai 2 minggu ya, terus yang kemudian sampai kapanpun sampai 23 bulan itu 2 kali pendampingan untuk yang pasca salinnya.
Seperti itu. Dan itu pun variabel yang diisikan beda ya antara yang ibu hamil dan ibu yang pasca salin. Mudah-mudahan seperti itu sih Bu Nisa. Berarti nanti mekanisme pengisiannya akan terus diisikan setiap bulan ataukah hanya saat melakukan pendampingan, dokter? Pada saat pendampingan, nanti kan kunjungan ada isian kunjungan keberapa. Jadi kunjungan pertama, kedua, ketiga sampai ke-8. Oh gitu. Okay. Jadi kalau memang ternyata dia itu ketemu ibu hamilnya pada bulan ke-4 atau bulan ke-5, tapi dia itu kunjungannya masih kunjungan yang pertama, ya tulis kunjungan yang pertama. Oh, gitu. gitu. Jadi itu karena itu adalah pembelajaran kita, karena sebelumnya itu kita harus ngitati satu-satu. Itu tadi tuh, ini ibunya atau kunjungannya. Jadi untuk menjembatani itu akhirnya kita bikin tambahan lagi, ini kunjungan keberapa? Ini kunjungan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8, termasuk yang mana tinggal diklik aja. Gitu. Jadi untuk memudahkan editing data, apakah ini ibu hamilnya atau kunjungannya. Berarti gitu. maksud kalau misalnya satu ibu hamil, itu kan bisa dikunjungi kalau di pendampingan kan bisa sampai 8 kali. Ya, betul. Nah, kalau dia ketemunya di awal bulan ya. Itu mekanismenya gimana? Untuk yang kunjungan kedua. Gimana? Ada pilihan ya. Jadi nanti itu tinggal diklik aja ini termasuk kunjungan keberapa. Jadi kan ada tanggal kunjungan. Dan lain sebagainya isikan lagi dari awal ya, nama, NIK. Iya Bu. Ini kan belum Yusika. Nanti masih input lagi dari awal gitu. Siap-siap. Berarti jadi bukan per bulan ya, bukan per bulan tapi tergantung dia pendampingannya kapan gitu. Berarti diisikan prinsipnya adalah saat melakukan pendampingan seperti itu nggih Bu Palupi. Yang kedua mohon penjelasannya Ibu. Gimana? Pertanyaan yang kedua terkait dengan rekap data. Kan tadi disampaikan wali datanya tingkat kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan juga perlu data by name by address untuk kami meng-cross-check-kan dengan pengajuan ini, Bu, pengajuan biaya pendampingan. Nah, kalau itu kita sepertinya sudah sepakat ya di tingkat provinsi, sepertinya untuk itu masih data sensitif kan ini pakai. Jadi nanti sesuai sama ini aja data yang diminta apa. Kalau memang data yang diminta itu hanya jumlah kunjungan, kan itu kan data pendampingan kan jadinya ya. Data yang pendampingan. Jadi mungkin item apa aja yang diminta, tapi nggak mungkin semua kan, nggak mungkin nomor telepon, nggak mungkin NIK segala macam, hanya jumlahnya saja diminta ke wali data. Seperti itu. Jadi tidak semua data yang akan diberikan, hanya kebutuhan data apa yang dibutuhkan, mungkin berupa rekap jumlahnya, karena kan itu akan pengajuan dari data BOKB untuk pendampingan. Nanti malah jadi bingung nyarinya selisihnya di mana Bu. Jadi kalau nanti diturunkan mohon misalnya yang pengajuan hamil atas nama dari desa ini atas nama ini bisa seperti itu Bu. Boleh. Kalau hanya nama saja mungkin boleh ya, tapi yang penting jangan the whole row data dikasihkan. Enggak. Kemudian yang kan nama dan desanya dan wilayahnya. Jadi nanti kami cross check ya. Misalnya ini ada pengajuan dari desa A ada 20 pendampingan hamil misalnya. Itu kan kami ingin cross check apakah 20 pendampingan ini benar sudah dimasukkan ke link atau belum, seperti itu sih Bu. Jadi mungkin gini aja, nanti berikutnya untuk tindak lanjut selanjutnya ini adalah kita kesepakatan aja data apa yang boleh diberikan oleh wali data sampai ke kecamatan. Jadi nanti formnya akan jadi satu. Monggo silakan Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa atas masukannya. Jadi mungkin yang di sini sudah ada PIC yang bakal ditunjuk untuk menjadi wali data di tingkat kabupaten kota. Nanti mungkin ada form isian yang akan diberikan ke kecamatan untuk mendapatkan rekap yang diperlukan seperti itu. Mungkin nama, nomor, nomor, nama, alamat ya, sama desa itu cukup. Oh iya, sementara itu. Jadi karena kalau hanya angka saja, misalnya dari desa Pabean, dari desa Candi misalnya ada 10 ibu hamil. Kalau hanya 10 kan nanti kita bingung. Dari ini yang sudah dimasukkan mana, yang belum mana gitu. Jadi paling nggak kalau dari desa ini atas nama ini, jadi kami bisa cross check nanti sesuai dengan yang diajukan. Jangan sampai nanti visumnya diajukan tanpa mengisi link Google Form-nya seperti itu Bu Palupi. Siap. Terima kasih. Nanti disepakati aja apa aja ini isiannya yang bisa diberikan oleh wali data ke level berikutnya. Oke, terima kasih. Ya. Monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TPK Gilang, Desa Gilang. Mau tanya Bu, di isian yang berat badan sama tinggi badan itu, apakah ada acuannya untuk membulatkan? Misalnya, kalau ada komanya kan
lebihnya kan tidak bisa. Misalnya 52, sekian gitu, Bu. Maksudnya itu ada pembulatan, misalnya kalau 5 ke atas ikutan yang angka selanjutnya, atau yang 5 ke bawah diikutan angka sebelumnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu sebentar Bu, kami cek ya. Gimana? Ini kalau bayinya kita satuannya gram Bu, dibulatkan seperti apa maksudnya? Kalau tinggi badan kan ada koma-komanya gitu loh Bu, 51, sekian kalau di ukuran badan itu. Pak, kalau panjang itu soalnya kalau kita orang dewasa mungkin senti itu nggak bermakna. Tapi kalau bayi, kalau senti, koma itu bermakna sekali perbedaannya. Kalau itu kan ngelihatnya perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi kalau orang dewasa 1 senti nggak ada masalah bedanya. Iya. Yang kecil kok 0,0 sekian tuh kan pasti. Iya, nanti kan cenderung stunting kalau nggak dibetulkan. Gimana Bu? Jadi dibelakang kemana? Saya koma tetap dilanjut. Iya. Titik Bu. Oh, kasih titik. Inputnya titik. Oh, titik. Oke. Kalau koma nggak mau ya Bu ya? Titik ya? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih? Ervina ya? Bu Ervina Nurul ini, bukan? Monggo. Mbak, atau Mbak Mili mau nambahkan lagi Mbak Mili? Izin tanya. Siapa dulu monggo? Bu Hotimatus. Atau Budian Lamongan. Monggo, ini yang sudah resen. Halo. Dian Raf. Halo. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya dari KBD Kawangrejo, Kecamatan Musari, Kabupaten Jember. Izin Bu mau menanyakan, di pengisian BUFAS itu kan ditanyakan jumlah anak ya. Di situ apa jumlah anak berapa gitu ya Bu ya? Itu anak yang jumlah usia anak terakhir berapa gitu kan ya Bu ya? Itu otomatis rata-rata kan yang baru lahir itu kan Bu, berarti kan pengisiannya di situ yang 3 tahun ke bawah kan gitu kan? Usia anak terakhir gitu Bu. Usia anak terakhir, oh enggak Bu, sebelumnya. Di anak yang ya? sebelumnya, kehamilan anak sebelumnya berarti ya. Oh gitu ya. Sudah Bu. Makasih ya Bu ya. Untuk klasifikasi 4T Bu. Jadi isian itu sebetulnya untuk klasifikasi 4T, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak. Oh gitu ya. Jadi itu termasuk untuk mengklasifikasikan apakah dia beresiko tinggi atau enggak, tapi dari indikator 4T. Jadi terlalu banyak dan terlalu dekat. Oh gitu ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter tanya, Dian dari Lamongan. Ya, monggo. Iya. Tentang isian Ibu Nifas juga, kemarin itu ada kader TPK saya yang tanya, itu kan di kolom sebentar, usia saat ini tapi dalam kurung bulan. Nah, kalau misalnya dia baru lahir seminggu 2 minggu kan belum ada bulannya, usia untuk bayinya itu bolehkah diisi dengan angka 0? Maksudnya dia masih 0 bulan kan? Itu satu. Iya, memang 0 Bu. Memang 0. Tapi di situ soalnya ada dalam kurung bulan, makanya bingung ya. Terus yang kedua itu tentang jumlah anak dan usia anak terakhir. Kalau dia baru anak pertama, itu jumlah anak diisi 1 atau 0. Kalau itu untuk anak pertama. Kemudian usia anak terakhir itu kan anaknya kalau ada anak pertama kemudian anak kedua. Tapi ini anak yang pertama. Nah, kalau anak yang pertama itu usia anak terakhir tidak bisa dilompati. Padahal berarti dia kan belum ada jarak karena dia masih ada
masih anak pertama kayak gitu dok, gimana? Bu, sudah dibuka, sudah dicoba sekarang yang baru? Ini kemarin kader saya mengisi, mungkin kita belum dikasih share yang ini, yang form yang baru. Ini sudah ditambahkan, ini anak pertama. Oh, berarti ini. Jadi usia anak terakhir. Ya, ya dok, ini. makasih. Ya ini. Apa lagi Bu? Sudah dok, terima jumlah kasih. Anak berarti jumlah anak yang sebelumnya Oh ya. Apa? Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Monggo, siapa yang mau tanya lagi? Ini Bu Mahega. Lumajang, PKB Pak. PKB Mahega, Bapak atau Ibu ini? Ibu, Bu. Dengar ya suaranya? Kurang kencang. Oh ya. Kecil. Halo. Kurang keras? Monggo. Bu, ini mau tanya soal waktu pengisiannya ya. Jadi kan untuk di surat itu kan sudah dikasih keterangan kalau misalnya untuk link yang baru ini untuk proses input data mulai tanggal 1 Agustus. Berarti untuk pendampingan yang dilakukan di bulan Agustus itu apa harus dilakukan entry ulang atau bagaimana, Bu? Ya mohon maaf Bu, jadi istilahnya kan kemarin itu ada apa namanya? Baru menyadari tanggal 12 itu udah terfreeze, jadi nggak bisa nambah karena penuh. Nah ini kan dibuka baru dan sekaligus kita mengingat bahwa inti sebetulnya dari ini adalah kita menarik rekap data. Jadi biar seragam mulai dari 1 Agustus penginputannya. Jadi di-input kembali Bu, mohon maaf. Berarti di entry ulang dari pendampingan yang bulan Agustus nih. Mulai dari 1 Agustus nih. Terus untuk di visumnya itu pendampingannya sesuai tanggal sebelumnya atau dimasukkan sesuai tanggal entry-nya, Bu? Sesuai pendampingan. Oh, sesuai pendampingan. Oke. Terima kasih ya, Bu ya. Sudah jelas. Monggo. Bu, saya mau nanya, saya kader KB dari Ervina Yun. Monggo. Bu Ervina. Ya, misalkan kalau melahirkan ada ibu nifas yang melahirkan anak kembar, itu bagaimana Bu pengisiannya di ibu nifasnya ya? Misalkan anak kembarnya itu cowok sama cewek. Ibu nifas ya? Oh, enggak Bu. Kalau ibu nifas itu berarti ibu dua, sorry. Ada dua. Jadi yang dihitung adalah anunya, apa namanya? Per subjek, per individu. Per individu berarti pengisian di GIFOM yang baru itu langsung 2 ya Bu pengisiannya? Sendiri-sendiri Bu. Nah, kan namanya beda, nama anaknya kan beda. Maksudnya namanya beda, tapi maksudnya satu-satu gitu kan, cuma nama orang tuanya sama gitu ya? Jadi gini Bu, mohon maaf kan karena memang sekarang itu untuk biaya BOKB kan hanya 2 kan Bu. Jadi istilahnya kan harus ini kan istilahnya yang dana untuk pendampingan ibu hamil pasca salin ini kan hanya 2. Jadi yang mau sampai 2 minggu kalau nggak salah saya lupa, sama sampai terserah dia 23 bulan, ya kan sampai itu kan. Nah ini nanti sebetulnya yang dilihat itu adalah apa anaknya, tapi kita masih belum akomodir Bu yang untuk anaknya ini. Jadi tadi tetap diinputkan, tapi untuk yang BOKB-nya hanya 2 itu tadi itu biayanya. Jadi tetap diinputkan 2 kali untuk yang anaknya karena dia itu kan beda individu. Sebentar Bu ya, sebentar. Iya begitu Bu. Jadi si bayinya dihitung per individu, cuma biayanya hanya 2 kali. Satu ibu itu. Satu ibu isinya 2
kali pendampingan, tapi datanya yang dimasukkan per anak itu sendiri-sendiri. Monggo, Bu. Kabel sudah hidup. Peringin apa? Peringin anom. Bu atau Bu Umu, monggo silakan. Yang sudah resen, Bu Umu, Bu Sihrumati, Bu Yayu, ini monggo. Siska. Atau Siska, Bu Siska, monggo. Siapa ini? Siapa dulu nih? Saya dulu. Sihrumanti, Bu Sihrumanti. Ya. Ada KP beringin, Bu. Pak, Bu Sihrumanti dulu, Pak. Oh. Monggo silakan. Mau tanya ini Bu ya, masalah bumi sama pas diulangi, nggak dengar Bu. No. Rumanti, monggo, nggak, Bu, diulangi nggak jelas soalnya. Si Rumanti. Iya. Mau tanya, Iya, monggo, Bu. dalam pendataan pasca bersalin sama Bumil itu setiap bulannya kira-kira perlu pendataan saja atau foto saja atau gimana Bu? Yang dari kami itu ada 2 Bu yang diperlukan. Jadi untuk analisa datanya itu lewat GFORM tadi. Jadi kita mengolah data, menganalisa hanya lewat GFORM. Untuk keperluan foto dokumentasi itu dikembalikan lagi untuk keperluan keuangan. Kalau yang dari kami sebetulnya juknisnya hanya visum. Visumnya tergantung dari OPD masing-masing. Kita sudah memberikan contoh, tapi itu sekali lagi hanya contoh. Tapi OPD-nya monggo mau pakai itu atau inovasi sendiri. Kalau pakai foto, ya monggo, itu diserahkan ke OPD-nya masing-masing. Tapi untuk yang kita, untuk analisa datanya cukup dengan GFORM saja, Bu. GFORM isian tadi. Oh, GFORM aja. Tapi kalau untuk OPD, itu untuk pembiayaan, SPJ-an, pertanggungjawaban, terserah kabupaten kotanya sendiri-sendiri, Bu. Ada yang minta foto, silakan. Untuk bukti visum. Oh, itu kalau masalah kunjungan perlu isi form lagi, Bu. Setiap kunjungan gitu. Nggih, ngapunten Bu, di situ diisikan. Salah satu mawon, Bu, jadi TPK-nya salah satu anggotanya monggo mengisikan, boleh kadernya, boleh saking apa KB-nya atau dari bidannya, terserah. Hanya salah satu mawon. Tiap kali kunjungan. Ya. Kunjungannya berapa kali, Bu, kalau Bumil itu, Bu? Nah, kalau Bumil 8 kali, Bu. Kalau yang Bumil. Nanti untuk yang pasca salin, ya, kalau 2 kali. Pasca salin. Oh, pasca salin 2 kali. Iya. Ibu dari mana? Dari umur berapa? Ibu dari mana? Ini dari Gempol Pasuruan. Oh, Gempol Pasuruan. Dari TPK nggih, Bu? Iya. Oh, TPK. Sudah pernah ikut pelatihannya, Bu? TPK pelatihannya ya sudah. Oh, sudah. LCMIL Catin ini belum, Bu. Ini masih GFORM, jadi masih belum jadi LCMIL-nya. Masih ngisi-ngisi pakai lewat. Oh, iya. Gitu ya. Mau apalagi, Bu? Sudah paham? Sudah, Bu, sudah mengerti, sudah paham. Makasih, Bu. Ya, nanti kalau paham, monggo ditanyakan lagi. Ya, sekarang Pak Solahuddin. Tadi ada yang belum dijawab, Bun, yang mana? Usia untuk pasca melahirkan itu lebih baiknya dikunjungi pada usia berapa dan berapa? Kan ada 2 kali ya. Kalau pasca melahirkan itu lebih baiknya pada usia berapa dan berapa? Terima kasih. Kalau yang dianjurkan sih 0 sampai 2 mingguan gitu, sampai terserah dipilih waktunya 0 sampai 23 bulan.
Iya, Bun, terima kasih. Yang pertama itu 0 sampai 2 minggu itu. Terus yang berikutnya terserah dipilih waktunya, pokoknya rentang waktunya 0 sampai 23 bulan itu. Bu, tanya Bu. Monggo, silakan. Dari ini Bu, dari kader TPK Kecamatan Uringin, Kabupaten Bondowoso. Nih. Mau tanya, caranya untuk mengetahui hasil input kita di GForm itu gimana gitu? Yang dibutuhkan apanya? Datanya Bu, takut ada perubahan kayak gitu Bu, takut ada yang lupa isinya gitu. Oh gitu ya. Lewat kabupaten kota Bu. Lewat kabupaten kota nanti Ibu setelah bisa masuk kan Bina apa? Oh, jadi kita sebagai kader tuh tidak bisa ya Bu, tidak bisa masuk. Iya. Cek sendiri ya. Nah, maaf Bu, jadi lewat kabupaten kota nanti jenengan tenang aja. Jadi setelah input sudah yakin terkirim, nanti nunggu info dari kabupaten kotanya. Gitu. Nanti kalau memang masih belum jelas, sebelum input dibaca dulu. Kira-kira apa aja isian yang bakal diisi supaya jelas nanti pada saat cari data di lapangannya. Iya Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Hilang, Bu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Mau tanya lagi. Tadi penjelasan Ibu itu saya belum seberapa mengerti. Untuk kunjungan Ibu hamil itu kan 8 kali pertemuan, Bu. Kemudian kalau di dalam acuannya kan 20 minggu ya Bu mulai kunjungan. Selanjutnya itu dikunjung itu 1 bulannya itu 1 kali apa sampai mencapai apa itu kunjungan ke-8 itu gimana Bu? Maksudnya kedatangan kita itu berapa kali dalam 1 bulan itu atau 1 bulan sekali kan cuma 4 kali atau 5 kali? Ya, terus jadi kalau yang di Kemkes memang kunjungannya 6 kali. Ya. Yang di Kemkes itu kunjungan untuk ibu hamil itu Kemkes itu dinas kesehatan Bu. Kalau dinas kesehatan kan 6 kali. Ya. BPKKBR itu diparingi tambahan 2 kali. Terserah jenengan tuh mau ngasih pendampingan untuk informasi kasih KB kayak atau apa namanya wacana ASI eksklusif kayak apapun pokoknya dikasih data 8 kali itu seperti itu. Jadi yang panjenengan bakal dampingi itu apa? Kira-kira pemberian makanan tambahannya seperti apa? Kira-kira untuk KB selanjutnya sudah paham atau enggak? Kira-kira dapat gambaran apa kayak gitu Bu? Ya istilahnya penyuluhan ya Bu ya. Betul. Ngasih tahu. Oh nggih. Termasuk juga yang tapi yang dititik fokuskan adalah ibunya melakukan ANC. Iya. Jadi 8 kali itu memastikan bahwa ibunya wajib melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan. Ya, disarankan begitu Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, salah Bu, titip pesan juga. Ya. Ada beberapa daerah yang pada saat pendampingan sulit untuk mendapatkan data yang kita harapkan. Ya. Jadi panjenengan mungkin bisa minta tolong untuk memastikan tenaga kesehatannya itu memeriksa sesuai dengan apa yang kita minta dari datanya itu. Karena kan mungkin kalau di daerah itu ada juga yang 2 desa 1 bidan misalnya, atau enggak 1 bidan itu 3 desa itu banyak banget seperti itu. Jadi nanti diharapkan isian itu terisi karena itu bentuknya bintang. Kalau di bintang itu berarti kalau nggak diisi nggak bisa lanjut ke pengisian berikutnya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kok dibanding-banding ke iku suatu ini Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Bu Siska Lailia. Oke, saya Siska dari Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Bu. Oke, monggo Bu Siska. Saya mau menanyakan, kan untuk kunjungan ibu hamil, 1 kader TPK itu harus fokus menyelesaikan 1 ibu hamil ini ya Bu, tidak bisa digantikan oleh kader yang lain. Misalkan kader TPK hanya bisa melakukan kunjungan 3 kali, misalkan nanti untuk kunjungan ke-4 beliau tidak bisa.
itu bisa digantikan kader lain atau harus kader yang tadi itu, Bu? Harus menyelesaikan Boleh, sampai Bu. selesai. Ini kader apa ini? Kader KB atau kader yang lain? Ini Kader kader TPK. TPK. Ya, untuk kunjungan Nanti kan ibu hamil. nanti yang menginput terserah Bu. Kalau memang ternyata dalam satu tim itu kadernya berhalangan kan ada 3 orang. Ya. Jadi bisa digantikan oleh 2 orang yang lainnya, bisa bidannya atau dari PKK-nya. Oh ya. Jadi dari waktu KB-nya. untuk penginputan data tetap dimasukkan nama yang awal kader TPK tadi atau untuk penggantian kader Enggak TPK? usah. Siapapun yang menginput siapapun pada saat bisa. itu. Oh gitu. Ya ya. Pokoknya kan itu yang dilihat itu adalah subjeknya, orangnya, ibu hamilnya. Oh iya. Jadi yang siapa mendampingi monggo silakan satu di antara 3 orang anggota TPK tadi. Oh gitu. Iya, ini kan ada kader TPK yang awam ya Bu ya, tidak bisa Android gitu. Jadi kami kadang itu mengajak untuk kunjungan itu agak keberatan gitu Bu. Jawabnya gini, iya Mbak saya enggak bisa online ini nanti akses datanya gimana gitu. Kadang HP-nya juga enggak bisa. Seumpama saya menginputkan datanya itu bisa ya Bu lewat email saya, cuma nama kader TPK-nya namanya beliau, bisa Bu ya? Input sama kader TPK ya? Iya. Iya boleh Bu. Oh gitu ya. Biasanya kan di rekapan data kan yang masuk kan email kita yang memasukkan data, tapi kan nama kadernya kan tetap nomor kader TPK yang waktu kunjungan itu ya Bu. Jadi untuk laporan visumnya itu nanti bagaimana Bu? Oh laporan visum. Iya, nanti kan hubungannya ke laporan visumnya gitu. Ibu ini mendampingi atau hanya menginput? Mendampingi sama membantu menginputkan ini loh Bu. Kan semua Ibu Siti gitu ya kan melakukan nanti yang kunjungan. dibiayai adalah jadi kan gini Bu, jadi yang dibiayai itu adalah tim yang melakukan pendampingan kan gitu kan. Jadi nanti dihitung itu adalah berapa kali orang ini mendampingi, tim ini mendampingi. Ya. Kalau panjenengan itu sudah dimasukkan ke dalam satu tim terdiri dari 3 orang, yang ngitungnya tetap itu. Oh. Jadi satu tim, satu kali pendampingan. Oh, nah, kalau panjenengan ini hanya menginput tapi ternyata panjenengan itu tidak melakukan pendampingan ya nggak dapat. Oh betul. Ya. Jadi kalau hanya membantu menginputkan ya tidak dapat karena yang kita hitung itu adalah kegiatan pendampingannya. Gitu. Ya. Karena kan kami sepakat Bu, untuk satu tim kader ini jadi hanya 1 orang yang fokus untuk membantu menginputkan data gitu. Oh gitu, iya Bu, nggak bisa Bu. Nanti nggak bisa, tapi jadi harus penghitungannya seperti itu. Masing-masing kader TPK ya Bu. Harusnya seperti itu, tapi kalau di lapangan memang seperti itu, panjenengan dibantu. Nanti kan ada pembicaraan selanjutnya di level privat lah, di level panjenengan sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Tapi untuk pertanggungjawabannya seperti itu, yang dibiayai adalah kegiatan pendampingan. Jadi kalau ternyata nanti di bawah panjenengan hanya menginput saja, ya monggo dibicarakan intern. Karena yang dibiayai adalah pendampingan. Iya. Jadi Ya, harus. terima kasih. Waalaikumsalam. Bayar. Bu, ingin bertanya Bu. Nggak usah diangkat Bu. Maaf mau tanya. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Bu, kami dari OPD Kabupaten Situbondo ingin bertanya Bu, jika TPK itu menemukan ANC pada usia trimester 3, bagaimana teknik untuk mendapatkan kunjungan sampai 8 kali dalam TW8 itu Bu, TW3 Bu? Ya. Jadi begini Bu. Ya. 8 itu tidak fix harus 8 kali. Ya. Yang diharapkan dari kunjungan itu adalah perkembangan dari ibunya. Okay. Jadi kalau memang ternyata ini lebih ekstrim lagi ya. Misalnya ada ibu hamil ketahuan pada bulan 8. Mungkin banget kita tuh harus mendampingi, bahkan mungkin setiap hari dong harus kalau 8 kali. Iya, sedangkan kan tidak mungkin, nilainya kan otomatis sama kan Bu hasil pemeriksaannya. Betul ya. Jadi yang kita harapkan adalah perkembangan atau perbedaan atau dari hasil pendampingannya apa, misalnya tinggi fundusnya sudah berubah atau enggak, yang awalnya lilanya, lingkar lengannya awalnya kek sekarang menjadi tidak kek seperti itu. Jadi dilihat dari perkembangannya.
Jadi kalau misalnya ternyata ketemunya pada bulan ketiga, itu tergantung. Dia ANC-nya berapa kali yang diharuskan oleh Dinas Kesehatan. Nah, panjenengan bisa mengimprove. Jadi mungkin ternyata di lapangan dia perlu nih pendampingan pemberian makanan tambahan, dia memang masih kurang seperti itu. Nanti bisa dibicarakan lewat OPD, karena sekali lagi itu dananya dana BOKB. Ya, soalnya kan kalau untuk TW3 kan kunjungan ANC kan paling tidak 2 kali, itu perkembangannya terlalu sedikit hasilnya. Betul. Gitu. Jadi berarti untuk 8 kali masih belum maksimal ya Bu ya? Jadi bisa, itu tidak bisa fix. Dilakukan ya? Itu nggak fix, nggak harus per orang 8 kali itu enggak. Karena itu nanti ada juga yang misalnya ada memang orang harusnya 8 kali, ternyata dia butuh lebih. Harus pendampingan lebih, misalnya dia punya kasus yang lebih rumit segala macam, kalau punya alasan yang tepat itu bisa mendapatkan pendampingan lebih dari 8. Tapi sekali lagi dalam usia 8 bulan itu. Dalam ya Bu ya. 10 hari itu. Okay. Nah, tapi itu sekali lagi kebijakan lewat OPD ya. Karena itu adalah BOKB yang menganuin. Kalau jenengan punya alasan yang tepat bisa diomongkan lewat OPD-nya. Oke. Terima kasih Bu informasinya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Saya dari tim TPK Kabupaten Nganjuk Gundang. Saya mau tanya, seandainya satu desa itu ada 5 ibu hamil, itu harus ke semuanya dimasukkan online apa tidak Bu? Iya Bu. Iya, jadi nanti panjenengan dihitungnya 5 ibu hamil dikalikan berapa kali panjenengan mendampingi per ibu hamil. Ya, berarti seandainya saya yang menginput Bu ya, berarti saya menginput ke semuanya ibu hamil itu, 5 itu. Tergantung dari persetujuan perjanjian dari anggota TPK Bu. Kalau panjenengan berarti anggota TPK kan? Iya. Nah, kalau panjenengan sudah dipercaya untuk menginput ya monggo gitu. Yang penting adalah melakukan pendampingan ke 5 ibu hamil itu. Dan yang menginputkan ya berapa kali panjenengan melakukan pendampingan ke setiap ibu hamil dari 5 tadi itu. Ya, karena kan satu kader kan dapat jatah 1 Bu ya. Seandainya kalau saya jatah bagian ibu hamil. Jatah apa ini Bu? Kok dapat 1? Maksudnya menginputnya Bu, menginput. Oh, kok dibatasi nginputnya? Kalau memang ternyata di daerah itu ada banyak ibu hamil ya gimana dong Bu? Masa cuma 1? Enggak, pembagian tugasnya Bu. Oh, loh. Kalau ibu hamilnya banyak gimana dong? Ya maka dari itu saya kan tanya. Enggak Bu, jadi tidak ada batasan 1, 2, 3. Kalau memang ternyata ibu hamilnya banyak ya. Kesemuanya harus masuk ya? Iya betul. Jadi yang kita lihat ini adalah person atau subjeknya ibu hamilnya. Oh iya. Gitu ya. Jadi ibu hamilnya itu harus semua terdampingi. Enggak ada batasan 1, 2, 3, 4 segala macam, enggak ada. Sampai ibu hamilnya semua terdampingi. Oh iya. Ya sudah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Apa ini? Apa ini? Siapa ini? Bu Umu, Pak? Siapa ini? Bu Umu, oh, Mojokerto atau Zakiatur Rofidah? Halo, Assalamualaikum. Oke, mau bertanya. Dari Sandi dari Satgas Stunting Kabupaten Gresik. Ya ini mau tanya untuk pendampingan untuk Baduta. Jadi memang pendampingan yang saya infokan Jatim 2 kali, Bumi 8 kali kan, terus pasca salin kan 2. Tapi kemudian kan di kita Satgas kan juga ada laporan untuk Baduta terdampingi dan lain-lain. Nggak ada Pak, nggak ada. Belum itu ada. Simpang siur ya, belum ada ya berarti ya? Nggak ada. Nggak bisa diklaim ya? Nggak ada. Itu kan Bapak kan ininya pasti ya, aplikasi pasti tuh. Iya, nah, maksudnya kan Bapak lihat di atas saja deh, itu namanya apa? LC Mil. Mana ada LC Mil ibu hamil? Ibu pasca salin ada nggak? Berarti memang nggak bisa diklaim itu untuk yang 10.000-nya. Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Hanya pasca salin doang 2 kali. Oh, maaf ya. Karena memang kalau di PLKB kan ya masukannya kan kalau memang Baduta bisa di pendampingan, terutama yang stunting itu perlu pendampingan tiap bulan ya biar menurun gitu. Itu soalnya isi
karena kan itu yang dihitung adalah ibunya, sementara ini masih ibunya. Lah datanya bayinya itu data tambahan, data sampingan. Karena sebetulnya yang dihitung adalah pendampingan ibunya. Lah gitu. Jadi yang dihitung tuh ibunya dulu, bayi sama baduta, balita apa segala macam itu masih belum ada. Berarti belum bisa diklaim kan ya, jadi masuk pasca salin 2 kali itu aja ya, yang baduta itu ya. Iya betul, itu aja 2 kali aja. Oke, makasih. Kan baduta belum ada. Pendampingan baduta kan belum ada. Belum ada pendampingan baduta ya. Mbak, menambahi bisa? Berarti itu kan formnya sudah ada untuk baduta dan balita. Itu dikerjakan apa tidak? Apa memang Google Form itu kan hanya Bumil dan Bufas ya, PP ya, pasca persalinan. Berarti baduta itu masuk visum tapi tidak masuk Google Form gitu kan maksudnya? Jadi gini Pak Solahuddin ya, Pak Solahuddin. Jadi gini Pak, kalau yang di kami itu hanya mengurusi ibunya, tapi kan pendampingan ibunya, tapi datanya yang kita input itu adalah 2 subjek, ibunya dan 2 bayinya, jadi ada 3. Nah untuk yang baduta sama balita nanti tanya sama KS Pak. Kalau di KB masih belum ada. Dan sepertinya masih belum ada secara nasional pun. Jadi untuk pendampingan baduta sama balita itu masih belum ada. Yang kita sekarang ini pagi ini insya Allah yang dibahas itu masih yang ibu hamil sama pasca salin. Jadi untuk isian identifikasi anak itu adalah data tambahan. Karena yang sebetulnya didampingi ini adalah ibunya. Gitu. Itu ya Pak. Mohon izin sedikit menambahkan. Istilahnya masih belum ada. Iya, monggo apa? Sedikit menambahkan dokter. Monggo. Karena kami di Satgas juga dituntut untuk mendapatkan data baduta nggih. Jadi untuk Bapak Ibu Satgas untuk sementara ini memang resource yang kita miliki adalah pendampingan pada Bumil dan juga Bufas. Nah, untuk pendampingan pada baduta ini untuk sementara melekat pada Bufasnya. Nah, ketika ada pendampingan pada Bufas ini harapannya nama anaknya itu juga ditulis di dalam formnya, di dalam Google Formnya. Nanti dari saya, dari manajer data itu akan mengidentifikasi, harapannya dengan form yang baru ini kita udah bisa mengidentifikasi mana baduta kembar atau mungkin ibu yang mengalami keguguran atau bayinya meninggal, seperti itu dok. Jadi nanti untuk sementara ini memang kami di Satgas sejauh ini mengupayakan data badutanya masih bersumber dari pendampingan Bufasnya, begitu dok. Iya. Jadi istilahnya itu adalah data sampingan yang didapat pada saat melakukan pendampingan itu adalah data tambahan yang didapat pada saat melakukan pendampingan ibu pasca salin. Jadi tidak secara spesifik melakukan pendampingan terhadap bayinya atau anaknya. Jadi kalau memang ternyata bisa ditarik untuk yang baduta dari data ibu pasca salinnya. Seperti itu. Itu ya mudah-mudahan. Siapa lagi nih? Bu Umu, Mojokerto. Bu Umu. Iya Bu, saya mau tanya, untuk link Google Form-nya itu kan dulu sudah ada, terus sekarang ada link baru. Apakah masih berpengaruh ketika kader TPK masih memakai link yang lama? Masih bisa terdetek di provinsi atau tidak? Makasih. Mohon izin menjawab dokter. Itu Bu nggak bisa, emang dari tutup. Ngomong Mbak Mili. Oke, Bu Umu, jadi kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Mbak Mila dari KPKR untuk menutup link yang lama. Jadi untuk yang link pendampingan yang lama itu sudah di-close, sudah ditutup. Nanti misalnya ada kader yang mau mencoba untuk input di sana itu sudah tidak bisa karena sudah di-close. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Berarti sudah otomatis mereka tidak bisa akses link lama ya, Bu? Benar. Terima kasih, Bu.
Bu tanya. Bu tanya. Oke, silakan Bu. Iya, monggo. Siapa ini? Magetan. Baik, terima kasih. Suaranya udah masuk ya? Halo? Sudah Mbak. Ya, sudah. Sudah Oke. masuk, Mbak. Ini apa menambahkan tadi yang disampaikan sama Mbak Mili, itu kan untuk data Baduta yang masih ikut sama yang di Ibu Paskasalin kan ya Mbak? Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk yang kasus kalau seandainya balitanya meninggal itu tadi Mbak, itu diisinya bagaimana? Apakah ditaruh di catatan atau tidak diinput? Mohon izin Mbak, untuk misalnya bayinya meninggal itu bisa di nama pertanyaan nama itu bisa ditulis strip gitu ya. Oh, strip atau aja. meninggal. Halo? Iya, pripun? Jadi begitu nggih, misalnya bayinya meninggal itu di pertanyaan nama bayi bisa ditulis strip atau meninggal. Oh, baik. Tapi semuanya diisi. Yang lainnya ini seperti berat ini terus catatan ini perlu diisi atau di strip atau dinolkan aja, Mbak? Oh, dinolkan saja. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Itu saja. Bisa sebagai bukti kalau sudah melakukan pendampingan aja. Oh, baik. Berarti tapi tetap dilakukan pendampingan 2 kali itu kan ya? Atau sekali saja? Yang untuk ini kan untuk pendampingan bufasnya terus berjalan di pertanyaan-pertanyaannya dilengkapi untuk yang data ibu. Oke. Bufasnya cuma untuk data badutanya dinolkan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mili, Bu Palupi. Oke. Bu Wahyu Dahli ya? Monggo. Bu Wahyu. Bu Puncu. Kecamatan Puncu, Kecamatan dari Puncu. Puncu. Maaf ini. Ya, mau tanya, Bu. Maaf. Ini soalnya sinyalnya nge-lag. Dari Puncu ya, Bu. Kalau sudah terlanjur memasukkan ke Google Form yang lama, itu apakah harus mengulang di yang baru? Mulai dari 1 Agustus, Bu. Oh, gitu. Oke, jadi di input baru dari mulai 1 Agustus. Oh, iya, iya. Ya, terima kasih, Bu. Dokter, ini ada pertanyaan terkait bagaimana misalnya di buku KIA-nya tidak ada TBJ atau TFO dari si bayinya atau ibu paskasalinnya. Bagaimana Ya, tuh? itu Jadi dia. begini, misalnya ada case seperti ini, nanti TPK-nya minta tolong untuk memberikan KIE kepada ibunya untuk melakukan ANC di bidannya. Harapannya nanti bidannya ini melengkapi data-data yang ada di dalam buku KIA-nya, gitu. Karena yang bisa mengisi ini itu adalah bidan. Jadi tidak bisa ini Bapak Ibu TPK mengira-ngira gitu. Seyogianya ini yang mengisi adalah yang berkompeten yaitu ibu bidannya. Jadi nanti ketika buku KIA-nya udah lengkap itu bisa diisi di Google Form-nya. Begitu nggih Mbak Arinda dari Sidoarjo. Hah? Ya gimana? Apa ini Sidoarjo? Tadi yang tanya adalah TA kami dari Sidoarjo, Bu. Dok. Terkait berat janin di buku KIA. Oh, berat janin dibuka ya. Ya betul. Jadi memang di G-form-nya itu sebelum mengisikan, monggo dilihat aja variabel apa yang nanti harus diisikan. Dan nanti kalau seandainya pada saat pendampingan itu tidak ada data yang atau belum ada data yang sesuai dengan isian, monggo dikembalikan lagi ke ibu tenaga kesehatannya untuk diisikan. Karena kalau misalnya nggak diisi, kita nggak bisa mengklasifikasikan ini termasuk sehat atau beresiko stunting. Seperti itu.
Karena endingnya itu adalah melihat ini ibu hamilnya sehat apa enggak, ini ibu hamilnya berisiko stunting atau enggak. Jadi kan kalau misalnya berisiko stunting, jadi kita harus melakukan pendampingannya lebih, misalnya seperti itu. Apa ini? Untuk kunjungan pertama dengan kunjungan berikutnya pada sasaran yang sama ketika menginput. Itu tadi jadi bahas ya sebelumnya ya. Ini TPK ini TPK anggota, penginput ini anggota TPK atau tidak? Jadi intinya yang kita lihat ini adalah kunjungannya. Yang diinputkan adalah data kunjungan pendampingan. Siapapun yang menginput boleh. Tapi untuk pembagian honornya nanti dibicarakan lewat level OPD masing-masing. Apa ini Catin? Untuk Catin nggak, ya, saya kurang kompeten untuk bisa menjawab Bu. Catin itu bidangnya KS. Apa ini? Banyuwangi, Balai KB Celuring. Monggo. Oke, terima kasih Bu Dokter dan Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terkait dengan Google Form. Bagaimana dengan Google Form pendampingan di sebelum bulan Agustus? Jadi banyak TPK yang saya pantau ini belum mengisi Google Form. Apakah nanti bisa diisi di Google Form di yang Agustus, yang Google Form yang terbaru, ataukah dilewati saja, atau kita langsung ke pendampingan yang Agustus saja? Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya sudah kita dengarkan loh ya, kemarin kabupaten kota sudah kita masukkan loh. Terima kasih masukannya. Kan kemarin mintanya kabupaten kota. Udah kan? Ini tinggal ngeklik doang kan sesuai permintaan. Ini bahkan sampai desa loh. Iya enggak, Pak? Pak Banyuwangi. Ya kan, terima kasih. Terus kalau yang tadi tuh ngomong tanya apa sampai lupa. Juli. Oh iya. Yang sebelum bulan Agustus Bu Dokter. Ya. Jadi kan banyak TPK yang belum mengisi Google Form. Apakah bisa diisi di Google Form yang baru atau bagaimana? Terima kasih, atau dilewati saja. Nah, itu tergantung dikembalikan lagi sama kepentingan OPD-nya. Kan kalau misalnya OPD-nya itu masih memerlukan data pada bulan berikutnya, sebelumnya, monggo silahkan. Termasuk juga kan sekali lagi ini menjembatani dua kepentingan. Analisa data Ibu untuk program dan analisa data untuk pengekliman. Kalau memang ternyata itu diperlukan, berarti di level kabupaten kota mengakomodir. Karena nanti kita lewat OPD dulu, nggak lewat kita lagi. Jadi lewat OPD dulu, baru kita menerima rekap OPD, baru ke provinsi. Kita kembalikan lagi ke kabupaten kota sebagai wali data. Kalau dipandang perlu untuk dilakukan input data ulang, untuk didapatkan data pengekliman dan data untuk analisa data, silakan diinputkan. Karena itu nanti dikembalikan lagi cleaning data dan editing data adalah di level kabupaten kota. Gitu ya. Kalau memang ternyata, yaudah aku udah nggak perlu data ini ya, karena aku punya data sampingan, monggo silakan. Diinputnya mulai dari Agustus. Seperti itu ya. Berarti boleh pakai Google Form yang baru ya untuk menginput yang bulan sebelumnya? Boleh. Tapi nanti kita mintanya per bulan apa seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang ternyata Banyuwangi punya kepentingan dengan yang sebelumnya karena belum terinput datanya segala macam, monggo silakan seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Bu tanya Bu. Seandainya tidak mengetahui kehamilannya, tapi terus, ya, setelah itu ketahuinya sudah melahirkan, apa ya langsung masuk data Bu? Nah itu berarti kalau sudah melahirkan masuk pasca salin Bu. Berarti cuma hanya kan dua. Enggak dari awal kehamilan? Boleh. Enggak Hanya apa-apa. berarti yang dinilai adalah pendampingan pasca salinnya. Kalau yang ibu hamilnya berarti tidak bisa. Oh ya, ya sudah. Makasih. Assalamualaikum Bu, mau nanya lagi. Waalaikumsalam. Untuk BUFAS itu pendampingan BUFAS itu sudah didampingi kader PKK, TPK sama kader KB 2 orang. Terus nanti untuk ke bulan berikutnya apa kader KB juga perlu dampingan lagi? Awalnya gimana perjanjiannya Bu? Kan BUFAS itu pendampingannya kan 2 kali. Terus kemudian kan untuk pendampingannya kemarin kan didampingi sama kader TPK PKK dan kader KB. Itu nanti terus untuk bulan berikutnya yang kedua itu apa kader KB harus berkunjung lagi atau? Iya kan sebagai TPK.
Sebagai tim, jadi 2 kali. Jadi yang dihitung adalah jumlah kunjungan sekali lagi yang melakukan penginputan data dan melakukan pendampingan itu tadi 2 kali. Jadi kalau misalnya pertama sudah, berarti tinggal yang berikutnya. Jadi untuk kader KB-nya tetap 2 kali kunjungan ya Bu? 2 kali kunjungan ya Bu. Untuk yang PKK 1 kali atau 2 kali Bu? Untuk yang PKK? Gimana? Untuk yang PKK-nya, kader TPK PKK-nya itu tetap kunjungan 1 kali atau tetap 2 kali? 2 kali Bu. 2 kali Bu. Oh semuanya berarti 2 kali. Yang kita hitung sekali lagi adalah kegiatan kunjungan ya, bukan per orang. Yang per orang ini ibu hamilnya, bukan anggota TPK-nya. Jadi yang kita biayai adalah kegiatan pendampingannya. Jadi untuk yang pasca salin 2 kali kegiatan pendampingan oleh tim TPK. Bukan anggota TPK 1, 2, 3 dikalikan berapa, bukan ya. Jadi adalah kegiatan kunjungannya kepada ibu hamil. Kegiatan yang kita hitung. Gitu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bu. Bu, tanya Bu. Bu. Bu, tanya. Monggo. Bu mau tanya, apa namanya? Baduta kan nggak bisa diklaim gitu, ya. Apakah ada nggak hubungannya dengan apa namanya bapak asuh anak stunting yang dananya sebesar 15.000 per anak? Mungkin pembuatan SPJ. Gimana Bu? Mohon maaf Bu, tadi ke distrak apa? Ya, ini kan Baduta kan nggak bisa diklaim kan Bu ya? Apakah nanti itu ada hubungannya nggak dengan yang bapak asuh anak stunting dengan biaya sebesar 15.000 per anak? Oh, maaf Bu, saya nggak paham kalau yang itu ya. Itu kayaknya mungkin bukan dari bidang KB. Nah, mungkin bisa ditanyakan, mungkin kalau bapak asuh itu bidang BKKBN tuh Bu? Iya, iya. KS berarti ya? Oh, atau Apin? Ya, Apin, saya lupa. Mohon maaf, saya kurang paham kalau itu. Nah, takutnya kan nanti gini Bu, kalau kita nggak bisa diklaim, terus kita nanti bisa taunya masih apa namanya itu dana sebesar 15.000 per orang nanti gimana gitu loh. Nah, itu. Mohon maaf, mungkin kalau dari Bu Puji ada ikut nggak? Oh, Bu Puji nggak ikut. Oh, Apin harus ikut tapi penuh ini full book, jadi nggak bisa. Jadi mungkin bidangnya yang lain Bu, bukan bidang KB ini. Terus ada pertanyaan. Tentang double claim. Ini dari siapa nih? Saya lupa. Tentang double claim dari Kemkes. Nah, sekali lagi, ini adalah dana BOKB. BOKB itu boleh kabupaten kota mengajukan ke kami atau juga tidak mengajukan, tergantung kabupaten kota. Karena ini adalah dana dari BOKB. Intinya adalah tidak terjadi double claim. Kalau di kabupaten kota itu mengajukan ke kita dan jenisnya itu adalah sama, misalnya untuk transport 10.000, ternyata di Dinas Kesehatan 10.000, monggo yang diajukan yang mana. Seperti itu. Jadi walaupun kita sudah menawarkan dari BKKBN 8 kali kalikan 10.000 per tim apa segala macam, kalau ternyata kabupaten kota itu tidak menganggarkan atau tidak mengajukan ke kita, itu boleh. Berarti ini kan kalau nggak salah ini memang dari BOKB ini yang termonitor hanya beberapa kabupaten kota yang sudah menyerap. Gitu. Jadi nanti intinya tergantung dari OP di kabupaten kota masing-masing mau mengajukan berapa dan kapan. Mungkin juga dari yang pertama itu mengajukannya hanya sampai ke bulan keberapa. Terus setelah itu habis. Monggo mengajukan ke kita misalnya, tapi bukan dari lewat kita, lewat ke bagian perencanaan, bukan lewat KB. Intinya seperti itu. Jadi sama, jadi tidak boleh ada double claim. Tapi sistemnya seperti itu. Jadi kalau memang ternyata OPD itu mau mengajukan, silakan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa seperti itu. Atau mungkin nggak dari awal tahun, atau mungkin dari tahun berapa, bulan apa sampai bulan apa. Iya. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu Ari dari TPK Kelurahan Celep, Sidoarjo. Terkait dengan pemahaman, kita sepakat untuk satu target sasaran pendampingan hanya bisa didampingi salah satu dari tim tersebut. Bisa anggota PKK,
bisa dari kader KB-nya atau dari bidannya. Jadi untuk melakukan pendampingan itu tim. Siap. Tim. Nah, kalau namanya tim boleh 1, boleh 2, boleh 3, kan itu siapa yang berperan pada saat itu. Misalnya kader PKK-nya nganter ibunya ke bu bidannya untuk memeriksakan, seperti itu namanya tim. Kalau namanya tim itu tidak bisa dipukul siapa yang bekerja, ya kan? Yang dinilai adalah output dari kerja timnya itu tadi. Siapa yang bergerak menjadi apa, siapa yang mengambil peran sebagai apa, seperti itu. Oke, siap, paham Bu. Terima kasih. Bu Dokter, tanya lagi. Ya, Dian monggo. Lamongan. Ya. Bu, tadi yang saya tanyakan untuk jumlah anak dan usia anak terakhir itu ternyata kalau yang di formnya ibu hamil sudah ada pilihan anak pertama, tapi Ya. kalau yang di formnya ibu pasca salin masih kurang dari 3 tahun sama lebih dari sama dengan 3 tahun. Yang pilihan anak pertama belum ada, Bu. Oke, ya terima kasih atas masukannya. Diperbaiki. Iya, makasih Dokter. Oke. Apa lagi? Oh iya, termasuk juga nanti kalau ternyata pada saat di lapangan itu setelah mengisi ini ada kendala untuk analisa data, terus penalikan data dan segala macam, monggo karena ini bukan rigid ya. Jadi bisa diubah atau dibicarakan lewat TA dan OA-nya. Jadi kalau misalnya ternyata di kabupaten kota ternyata saya butuh nih analisa data kayak gini-gini, dikondisikan, dikomunikasikan sama kami ya. Monggo, silakan. Kak Dilui. Kak Dilui mau ngobrol? Present. Kurva KKA. Mohon ini ya, billing G-form tentang kurva KKA, padahal sasaran pada bayi kunjungan pertama. Hah? Nggak ada itu. Ini apa ini? G-form yang mana? G-form yang mana ini? G-form di kita atau G-form yang lain? Kan ini, Adelui? Adelui? Nah, ini dia ada yang nanya verbal. Ini makanya kenapa tadi admin saya minta gabung, karena data verbal ini sebetulnya adalah data yang paling valid kita inginkan untuk mendapatkan data ibu hamil yang sesungguhnya. Jadi kita bisa mendapatkan data ini bagus, aktual dibanding aktual. Karena kan kita nanti data yang di dashboard itu adalah data PK. Data PK kita tahu di kabupaten kota itu ada yang terfreeze sampai hanya di bulan Maret atau April. Makanya ada fasilitas verbal tadi. Seharusnya dengan data verbal yang dilakukan juga oleh TPK, kita bisa tahu for real. Jadi data realnya itu ibu hamil pada bulan ini berapa. Gitu. Harusnya. Kalau lewat verbal, ini siapa yang nanya verbal ini? Gresik ya? Mana mukanya? Gresik? Monggo. Pak Rustin. Pak Rustin apa Bu Rustin ini? Tapi untuk teknisnya, bagaimana cara pengisian verbal dan segala macam, nanti sebetulnya yang mampu untuk menjawab adalah bidang admin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Bu. Ini sampun, apalagi ada sampun? Siapa lagi nih? Adi Lui udah nggak usah resen, udah selesai nih. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum Bu Palupi, boleh? Salam. Sebelum di close. Bu, kok tahu Bu Nisa kamu di close? Ya, Bu Palupi. Jadi data verbal kalau dibanding data PK21 pasti lebih update data verbal ya, karena kan sudah disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Masalahnya saat verbal tidak semua sasaran ibu hamil bisa di verbal karena ada yang belum terdata di PK21.
yang belum terdaftar di PK21 seharusnya ditambahkan saat verbal sebagai data baru, tetapi tidak semua kader menambahkan sebagai data baru. Itu yang pertama. Jadi verbal sebenarnya valid sesuai data terkini, tetapi cakupannya yang masih belum mencakup semua ibu hamil. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan link Google Form. Jadi cakupan di link Google Form ini belum sebanyak cakupan di verbal, Bu. Karena belum semua ibu hamil bisa terdampingi oleh TPK. Betul, ya. Itu juga termasuk Seperti itu, dari, Bu Palu. ya, itu termasuk juga keberhasilan dari TPK. Salah satu monitornya ini berapa persen ibu hamil yang sudah terdampingi seperti itu. Karena memang ternyata kalau misalnya secara sekilas dari dashboard itu hanya berapa persen itu loh. Dari jumlah ibu hamil. Jadi termasuk juga keberhasilan dari ini tadi. Nah, terus untuk yang data verbal, mudah-mudahan nanti kalau seandainya admin tahu bisa mengakomodir ya gimana caranya itu penambahan ibu hamil di luar data PK karena pasti akan bertambah kan. Gitu. Sebenarnya mekanismenya sudah ada Bu Palupi untuk penambahan baru, mekanismenya sudah ada, form juga sudah disediakan termasuk juga juknis untuk menambahkan di Excel-nya. Tetapi di lapangan bahwa kontrol untuk kader belum semua melakukan penambahan. Nah, itu dia. Hanya banyak ibu hamil yang belum terdata di PK21. Jadi seperti itu. Jadi belum hamil di verbal dan termasuk juga yang di verbal belum semua didampingi dan belum semua yang didampingi juga masuk ke verbal. Jadi memang itu bisa jadi dua data yang isiannya berbeda seperti itu. Tapi mohon maaf itu tadi karena keterbatasan kita kan kalau dibandingkan dengan data F2 itu kan proyeksi. Kita pinginnya kan data yang seharusnya tidak proyeksi akhirnya pakai data PK. Jadi dashboard itu adalah data PK. Nanti kalau kabupaten kota merasa itu ada yang harus diedit, kita kembalikan lagi ke TA-nya. Kalau memang TA-nya udah data kita sumbernya bumil dari sini verbal udah berhasil berapa persen, saya lebih percaya verbal dibandingkan PK, silahkan monggo. Kita hanya menarik data rekap dari OPD-nya untuk bisa ditampilkan di level provinsi seperti itu. Iya, terima kasih. Iya, silakan. Ibu mohon izin bertanya. Iya, monggo. Siapa ini? Dari Kecamatan Luwe, Kabupaten Kediri. Ya, terkait dengan kurva KKA tadi itu ada di G-form yang Ibu Pasca salin. Itu bagaimana seandainya pada saat kita kunjungan pertama di usia anak 0 sampai dengan 2 minggu yang bersangkutan itu belum terdaftar di BKB. Jadi tidak punya KKA dan kita tidak bisa melihat kurva perkembangannya yang ada di KKA itu. Oh, iya Bu, sejatinya memang buku KIA itu dan buku KKA itu isiannya sama. Cuma memang karena KKA itu dari BKKBN, jadi dapatnya di BKB. Nanti untuk pengisiannya disamakan dengan pengukurannya di buku KIA mawon. Jadi kalau misalnya dari buku KIA-nya sudah sesuai, jadi nanti untuk isian yang dari buku KKA itu diisi sesuai juga, gitu Bu. Jadi sementara pakai buku KIA aja Bu? Ya, disamakan mawon sama buku KIA-nya. Disamakan aja. Bu KIA. Kalau Bu KIA wonten kan Bu? Ya, berarti Bu KIA aja. Untuk kunjungan pertama khusus untuk pertanyaan KKA itu kita sesuaikan dengan buku KIA saja ya. Baru nanti kunjungan berikutnya kalau sudah terdaftar di BKB baru menyesuaikan dengan KKA-nya. Ya betul. Ya Bu. Betul. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami. Sudah ya? Nggak ada dusta di antara kita? Sudah nggak ada lagi pertanyaan? Ya, jadi intinya itu tadi kembali bahwa sebetulnya itu kenapa sih G-form itu? G-form ini adalah menyebatani bahwa ibu hamil ini harus segera diberikan pendampingan supaya bisa tahu ini ibunya gimana, ibunya ini sehat atau termasuk beresiko stunting supaya bisa cepat dilakukan pendampingan. Seperti itu ya Bu ya. Kami titip supaya nanti ibu hamil ini benar-benar aman. Jadi nggak akan ada lagi anemi, nggak akan ada lagi lingkar lengan, kurus kayak apa segala macam itu bisa segera ditangani. Nanti karena setelah ini kasus-kasus yang ada panjenengan temui di lapangan itu nggak berhenti di situ.
nanti ada namanya rembuk stunting, ada audit stunting, dan segala macamnya. Jadi nanti kalau memang ternyata permasalahan itu tidak bisa dipecahkan di level panjenengan, nanti akan dibicarakan ke level berikutnya. Karena stunting itu dipandang benar-benar hal yang penting dipikirkan bersama. Kami titip program, mudah-mudahan bisa berhasil. Dan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Semangat panjenengan tuh sudah TOP BGT SKL. Top banget sekali lah istilahnya. Istilahnya yang bisa menilai apa yang kita kerjakan itu bukan kita, bukan siapapun, tapi kita, hanya pemilik hati. Siapa pemilik hati ya? Ya udah bismillah aja, terus berusaha ya Bu, semangat. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Loh, ada yang nanya lagi nih. Bu Emi? Bu Emi? Sudah? Oh, lewat chat aja ya. Monggo kembalikan ke Bu Ika, silakan Bu Ika. Terima kasih Bu Dr. Palupi dan teman-teman dan juga Mbak Mili atas diskusinya panjang banget ya. Semoga tidak bosan dan semoga teman-teman yang lain bisa mencatat, merecord yang banyak pertanyaan dari teman-teman satu dan yang lainnya. Satu hal lagi untuk menginput wali data ya yang kemarin ada di surat ini masih belum semua. Mohon segera mengisikan karena nanti akan didata oleh kami supaya nanti penjenengan ini bisa dapat akses untuk bisa memverifikasi, mengedit segala macam begitu. Bagaimana kalau lusa? Jadi sudah masuk semua namanya. Ini tadi saya lihat masih ada Kabupaten Kediri dan Banyuwangi. Yang lainnya belum. Monggo bisa dirembuk bareng-bareng. Nama yang akan diwakilkan di situ siapa? Kader Nyun Sewu, kader KB tidak boleh. Jadi diserahkan saja kepada bisa teman-teman TA di kabupaten kota. Jadi biar enak. Gitu nggih, Mbak Mili. Mungkin ada tambahan Mbak Mili? Pripun Bu Ika, ngapunten tadi agak putus-putus. Ya, untuk wali data yang nanti akan kita berikan hak akses, lebih baik TA-nya saja ya. Oke. Lebih baik satgasnya Bu di kabupaten kota karena nanti kami memonitornya dari Bapak Ibu Satgas di kabupaten kota. Nanti saya juga membantu backup 24 jam per 7 hari, enggak apa-apa, nanti saya insya Allah biar datanya bagus juga. Iya. Iya, teman-teman, kalau di sini sudah ada teman-teman OPD, mohon dan teman-teman TA, monggo salah satu namanya ada nanti mengirim dalam link surat yang kemarin kami kirim untuk segera mengisikan karena ini masih 2 kabupaten. Jadi supaya bisa segera dan jika ada pengisian di tengah jalan nanti ada koreksi segala macam, teman-teman TA di sini bisa langsung kontak teman-teman TA di kabupaten kota. Kira-kira sudah tip atau apa ada yang masih ditanyakan lagi mumpung belum ditutup? Materi nanti di-share nggih. Tadi sudah di-share ya? Sudah di-share. Tadi juga ada di-share materi tentang BOKB Case Pro ya. Tadi setahu saya ada beberapa kali yang tanya pendampingan pada salin berapa kali, pendampingan ibu hamil berapa kali. Tadi PPT yang di-share tadi ada, monggo saged dibaca-baca kembali. Begitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ngapunten sudah menyita waktu Bapak Ibu kesibukan sekalian. Mohon segera mengisi wali datanya tadi yang telah disepakati adalah teman-teman TA di kabupaten kota supaya bisa kami himpun, kami bisa bukakan akses link dari masing-masing emailnya penjenengan tadi untuk memudahkan kami koordinasi dan memudahkan penjenengan juga untuk cross-check data di lapangan ketika ada kekeliruan data. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi bila mungkin masih banyak yang mau ditanyakan, monggo tadi di PPT itu ada nomor-nomor HP kami, monggo bisa memilih salah satu untuk menanyakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi matur nuwun atas kesediaannya hadir. Kiranya tidak kapok ya, mungkin nanti bisa bertemu kembali lewat Zoom atau mungkin bisa bertemu langsung tatap muka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.